Cookies brownies yang nyoklat banget tapi tetap dominan santan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim. Kali ini persembahan terbaru cookies dari saya untuk penggemar coklat dan para penggemar cookies. Sebelumnya mungkin aku akan menjelaskan dulu. Terlebih dahulu 2 tahun lalu ada resep aku buatkan cookies brownies tapi gaya jadul atau gaya encer. Nah, kali ini aku buat gaya kental atau gaya bolu ya. Terinspirasi dari cookies Kota Baru, Yogyakarta. Resep ini resep premium ya. Untuk butter boleh kalian ganti dengan butter kelas menengah ataupun kalian ganti margarin gak masalah. Yang penting santannya wajib santan fresh yang mentah. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahan santan kental murni tanpa air. Jadi di tukang peras santan itu ada santan tanpa air dan ada santan yang dicampur sama air. Jadi itu yang tanpa air itu akan lebih awet, nggak mudah basi. Walaupun fermentasi saya ini sampai 7 jam. Saya tanpa masak dan tanpa sentuh tangan. Santannya itu di penampungan langsung masuk ke dalam plastik. Jadi ketika mencampur nanti kita nggak pegang sama tangan juga. Nah itu yang membuat santannya awet. Kemudian aku pakai tepung tangmin ya, sedikit tepung tangmin seperti biasanya. Pertama aku tim dulu coklat DCC sebanyak 50 gram. Setelah leleh tambahkan butter 1 sendok makan full sekitar 30 gram. Setelah leleh kita dinginkan. Kita lanjut ke bahan selanjutnya. Kemudian terlebih dahulu aku campur coklat Van Houten, coklat Noir, dan tepung terigu segitiga biru sebanyak 200 gram. Dicampur dengan tepung tangmin juga 50 gram. Resep lengkap aku tuliskan di kolom deskripsi. Kemudian aku siapkan garam sedikit. Ada pengembang kue atau cake emulsifier. Aku pakai Opalet, boleh kalian pakai SP atau TBM. Lanjut buat biang. Terlebih dahulu ya teman-teman, ragi yang aku aktifkan yang akan jadi biang. Pastikan ragi kita itu aktif. Setelah ragi aktif barulah kita lanjut mengerjakan yang lain. Aku campur ragi 1 sendok teh peres ya. Nggak munjung, itu sekitar 2 gram ya. Aku pakai ragi agak banyak karena ini banyak coklat. Ini berat kalau nggak raginya dikurangin. Ini nggak tercium sama sekali bau raginya. Nanti dominannya itu malah bau santan dan bau coklat. Nah, kalau kalian pakai ukuran normal untuk 7 jam itu 2 gram biasanya per 1 kilogram tepung terigu, tapi nggak akan naik kalau pakai DCC-nya banyak. Ada DCC, ada coklat 3 macam, ditambah lagi pasta coklat. Jadi saya sarankan pakai 1 sendok teh peres atau sekitar 2 gram ya. Kemudian campur sama terigu sedikit, kasih air, kita biarkan sampai berbusa. Di lain tempat kita menyiapkan bahan yang untuk di mixer. Aku menyiapkan 2 butir telur. Kemudian aku tambahkan gula pasir yang sudah aku blender sebanyak 175 gram. Bagi yang mau manis lagi silahkan ditambah maksimal 200 gram. Tapi karena aku ini pakai topping manis juga, jadi aku cukup pakai 175 gram. Kemudian kita mixer sampai putih berjejak ya. Ini sampai putih meninggalkan berjejak seperti kita pembuatan bolu-bolu biasa ya, pembuatan sponge cake. Nah, inilah kuncinya perbedaannya yang jadul dengan yang gaya bolu. Jadi kalau gaya jadul itu kita lebih banyak manualnya. Kalau untuk gaya bolu ini kita mixer sampai putih berjejak gula dan telur tadi. Gunakan speed mulai dari 1, 2, dan yang paling kencang. Secara bertahap ya. Setelah agak tercampur rata, udah berbusa, barulah aku masukkan cake emulsifiernya tadi, atau SP, atau TBM, atau Opalet. Sebanyak 1/4 sendok teh. Aku lanjut mixer sampai kental berjejak dengan kecepatan tinggi. Kemudian aku masukkan tepung-tepungan yang sudah kucampur rata bareng coklat tadi dengan kecepatan rendah aja, diselang-seling sama santan dan air. Di lain tempat aku siapkan air tadi 100 ml, santan murni freshnya 100 ml juga atau 100 gram, tapi betul-betul kental ya, murni. Jadi di total dicampur santan sama air itu 200 ml.
Prinsipnya jangan terlalu encer. Kalau terlalu encer nanti pukisnya akan kempes ketika kita panggang. Jadi usahakan dipisah santan sama air tadi. Jadi airnya nanti di tahap akhir kita sambil lihat nanti, kalau jangan dimasukkan dulu semua karena ukuran telur yang kita pakai terkadang juga berbeda. Nah, dengan cara itu kita akan mendapatkan tekstur cookies yang pas. Aku memasukkannya bertahap ya teman-teman, kecepatannya rendah aja. Boleh kalau kalian mau manual juga boleh. Ini aku pakai mixer aja tapi kecepatan paling rendah. Aduk seperlunya aja ya, jangan terlalu kencang. Jadi sampai yang penting tercampur rata, tepungnya itu udah basah semua, nggak ada lagi bagian kering-keringnya. Pada tahap akhir aku memasukkan DCC yang sudah dicairkan tadi, yang bareng sama butter yang sudah kita cairkan juga. Jadi masuk di akhir aku manual aja, jadi nggak pakai mixer lagi. Yang penting tercampur rata, nggak ada lagi bagian yang mengendap. Lalu masukkan juga ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Lalu kita biarkan sampai mengembang, naik sekitar 2 kali lipat. Nanti sekitar 7 jam tergantung suhu masing-masing. Aku kemarin 6 jam ya teman-teman. Kemarin sempat aku coba 3 jam fermentasi, ternyata gagal teman-teman, bantat. Walaupun aku coba bantu sama soda kue, aku mencoba kemarin, ternyata nggak bisa. Jadi ini cookiesnya wajib 6 sampai dengan 7 jam. Nggak akan takut oper, enggak, ini udah pas. Jadi sesuaikan daerah masing-masing, kalau dingin bisa lebih lama, kalau cuacanya panas bisa lebih cepat ya teman-teman. Juga biasanya ragi juga mempengaruhi. Ini aku pakai permipan ya raginya teman-teman. Konsistensi adonan kita itu agak kental ya seperti ini. Nanti setelah fermentasi dia akan agak ringan, agak mengembang dan agak mencair ya. Aku tutup sama serbet aja. Fermentasi pas, aku lanjut untuk manggang ya teman-teman. Sebelum dipanggang, pastikan udara kita buang dulu dengan cara aduk-aduk seperti itu aja. Jadi berbusa-busa tuh hilang, netral kembali seperti adonan awal, barulah kita panggang. Dan pastikan setiap mau manggang diaduk dulu ya, biar nggak ada yang mengendap di bawah. Cookies ini setelah fermentasinya pas, wajib dipanggang semua. Jadi nggak ada yang beli, tetap harus sampai dihabiskan manggang. Jadi sambil manggang, sambil kita jualan, kita taruh di display. Nah, kemudian panaskan loyang seperti biasa dengan api sedang cenderung kecil. Seperti ini, buat teman-teman yang manggang tanpa jeda, tanpa henti, bisa dialasin plate bawahnya biar nggak terlalu kepanasan loyangnya. Jadi nggak perlu main api kalau manggang cookies ini, cukup api sedang cenderung kecil seperti itu. Di atasnya api lilin ya teman-teman. Ini saya isi penuh. Kalau gaya luber bolu ini bisa kita isi full, tergantung loyang kita masing-masing. Jadi kalau kalian pakai yang LKS 7 itu bagus banget, atau 7,5 itu lebih tinggi tutupnya, jadi bisa mirip-mirip cookies Kota Baru yang kita buat. Kalau ini nggak bisa karena beda jenis loyang yang saya pakai. Tuangnya sampai full ya teman-teman. Ini karena nggak bisa luber-luber. Tuang full aja, nanti dia akan tetap lebih akan naik mumbul kok, seperti video di depan ya. Kemudian aku biarkan sampai berlubang-lubang dulu, barulah aku tutup teman-teman. Kalau mau langsung ditutup, biasanya lubang-lubangnya nggak banyak terbentuk. Jadi sesuai selera aja. Bagi yang suka permukaannya mulus, boleh langsung ditutup ketika habis dituang. Aku kasih topping setelah matang. Kalau kalian mau kasih topping di sini juga boleh. Tunggu 3/4 matang ya, baru kasih toppingnya. Ini aku udah tutup. Nanti kalau bunyinya matang itu terdengar mendesis, ada uap-uap airnya keluar, itu tandanya cookies sudah matang. Atau bisa kalian pegang aja atasnya, kalau udah nggak basah tandanya sudah matang. Setelah dirasa set tadi, aku potong iris dulu ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah ketika kita angkat. Nah, ini tuangannya tadi pada pas aja ya. Ini akan naik juga, akan mumbul juga kalau gaya bolu ini ya. Ya, buat teman-teman yang manggang di loyang baja atau loyang aluminium, dioles ya permukaannya loyang itu sebelum kita tuang adonan. Karena ini aku pakai teflon, jadi nggak perlu diolesin, ini udah anti lengket. Setelah matang, nanti kita langsung beri margarin cair ya di permukaan cookiesnya, di kulitnya, supaya lebih wangi menggoda. Margarin atau butter dicairkan dulu ya, jadi enak nanti ketika dioleskan atau diaplikasikan. Di lain tempat aku menyiapkan untuk topping ya.
kacang almond aku sangrai dulu sebentar sampai agak kecoklatan. Baru siap kita aplikasikan. Cara ini jadinya pukis wangi, nyoklat banget dan enak, dijamin masih lembut sampai besok. Ini ketahanannya bisa sampai 2 hari ya, asalkan nggak dipegang sama tangan. Dan bisa kalian jual untuk daerah saya harga sekitar 3.000 sampai dengan 5.000. Yang penting pakai margarin aja, jangan pakai butter. Kalau pakai butter nggak masuk harga segitu ya. Kalau pakai butter harus harganya di atas 7.000 per piece. Yang dapat saya bagikan, yang belum subscribe, ayo subscribe teman-teman biar bisa dapat resep-resep terbaru dari saya. Silakan like, comment, and share. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar postingan. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.